Siapa yang tidak kenal dengan cerita apel yang jatuh ke kepala ilmuwan? Saking cerdasnya, dia menemukan satu teori yang menjelaskan cara kerja dunia dan alam semesta dari kejadian itu. Dia, Sir Isaac Newton, seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, teolog dan penulis Inggris yang secara luas diakui sebagai salah satu fisikawan terbesar dan ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa. Karya bukunya The Principia, Mathematical Principles of Natural Philosophy yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Karena itu, di sini kita akan mencoba mencari tahu tentang rahasia salah satu orang paling jenius yang pernah ada ini. Kita akan mencari tahu latar belakangnya, sebagian caranya berpikir dan juga seberapa keras dia bekerja dalam penelitiannya. Isaac Newton lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1643 di Woolstop by Colsterworth. Newton lahir 3 bulan setelah ayahnya meninggal. Dia dilahirkan secara prematur. Dia tidak dipedulikan ibunya yang menikah lagi 3 tahun setelah Newton dilahirkan dan kemudian Newton diberikan kepada neneknya. Di sekolah, Newton tidak punya teman karena tidak ada yang suka dengan kepintarannya yang superior. Karena itu juga Newton lebih sering menghabiskan waktunya untuk membaca dan membuat mainannya sendiri. Usia 12-17 tahun Newton sekolah di sekolah The King's School di Grantham. Keluarganya mengeluarkannya dari sekolah dan menyuruh Newton untuk menjadi petani saja. Tapi tidak jadi, karena kepintaran Newton membuatnya sampai dibujuk oleh kepala sekolah untuk lanjut sekolah, sehingga ia kembali dan menamatkan sekolahnya pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. 1661 dia diterima di Trinity College, University Cambridge. Dia di sana adalah seorang subsizar atau seorang siswa miskin yang bertahan hidup dengan melakukan tugas-tugas kasar untuk rekan-rekannya di perkuliahan. Saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles, tapi Newton lebih memilih untuk membaca gagasan filsuf modern seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Di Cambridge itulah Newton menyadari semua pencapaian ilmiahnya. Dia menjalani kehidupan intelektual yang kaya, merangkum seluruh filsafat alam mulai dari fisika matematika hingga alkimia. Dia menentukan arah baru untuk optik, mekanika, dan dinamika celestial, meletakkan penyelidikan tradisi yang berlanjut hingga saat ini. Newton selama bertahun-tahun merangkum semua filsafat alam dari ilmuwan-ilmuwan besar terdahulu, mencoba mengerti bagaimana koneksinya satu sama lain dan dibingungkan oleh masalah kompleksitas yang luar biasa dalam filsafat alam ini. Dia diberikan beasiswa pada tahun 1664 dan jabatan Profesor Lucas pada tahun 1669 yang membuatnya mendapatkan kebebasan untuk mengejar apa yang dia inginkan. Dia terlalu bersemangat dalam mengerjakan studinya yang membuatnya tidak pernah menikah. Royal Society memiliki 4 buku dari perpustakaan pribadi Newton dalam koleksinya. Dapat kita lihat listnya sebagai berikut. Kalau kita lihat-lihat, hanya judul pertama yang secara langsung berhubungan dengan studi gravitasinya Newton. Ini yang membuat kuartet buku ini sangat menarik. Ini menunjukkan minat Newton sangat luas. Seperti Van Gogh, Leonardo da Vinci, dan Einstein, Newton adalah seorang pemikir Janusian, seorang yang dapat mencampur dan menggabungkan bidang yang tampaknya berbeda untuk merangsang terobosan kreatif. Newton belajar dari orang-orang sebelumnya. Dia akan mempertanyakan dan menantang asumsi dan memperluas pengetahuan yang ada, baik miliknya sendiri maupun orang lain. Ia mengumpulkan berbagai elemen dalam filsafat alam yang telah dirakit selama beberapa abad yang lalu. Buku-buku yang mengilhami Newton mengarah pada penemuannya, mempengaruhi sebagian besar sains dengan tulisannya Principia. Newton mengubah dunia di sekitar kita dan cara kita berpikir. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton menerbitkan bukunya yang menobah ini, The Principia, Mathematical Principles of Natural Philosophy. Dalam prosesnya, Newton meletakkan dasar bagi mekanika klasik dan mendefinisikan kembali cara dunia memandang fisika dan sains. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad setelahnya. Newton berhasil menunjukkan bahwa gerakan benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Dia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya inilah yang bertanggung jawab menghapus keraguan para ilmuwan pada saat itu akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah.
Buat yang belum tahu, heliosentrisme adalah model astronomi di mana bumi mengelilingi matahari yang berada di pusat cahaya teraya, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Pencapaian Newton di bidang lain seperti di bidang mekanika, Newton mencetuskan adanya prinsip kekalan momentum dan momentum angular. Di bidang optika, dia berhasil membangun teleskop pemantul yang pertama dan mengembangkan teori warna berdasarkan pengamatan bahwa sebuah kaca prisma akan membagi cahaya putih menjadi warna-warna lainnya. Di bidang matematika, bersama dengan karya Leibniz yang dilakukan secara terpisah, Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Saintis legend ini kita memegang beberapa posisi tinggi dalam hidupnya, seperti Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge. Posisi yang dulu juga pernah diduduki oleh Stephen Hawking. Tahun 89 menjadi anggota Parlemen Perwakilan Cambridge, 99 Master of the Mint, 1701 sampai 1702 anggota parlemen untuk kedua kalinya, 1703 jadi Presiden Royal Society of London, 1705 dia diangkat sebagai kaisar dan diberi nama Sir Isaac Newton. Kisah apel yang jatuh di atas kepalanya menjadi salah satu contoh abadi dari momen yang kita sebut sebagai momen kreatif. Tapi yang tidak diketahui orang-orang adalah Newton telah mengerjakan ide-idenya tentang gravitasi selama hampir 20 tahun, sampai pada 1687 dia menerbitkan bukunya. Apel yang jatuh hanyalah awal dari rangkaian pemikiran yang berlanjut hingga beberapa dekade. Sir Isaac Newton membutuhkan 3-4 jam tidur dalam sehari. Dia bekerja sangat lama dan sangat keras, seringkali berhari-hari bekerja tanpa tidur, sampai ia sakit karena kelelahan. Dengan memecahkan masalah dan menciptakan hukum dalam tulisannya, Newton menunjukkan tekad besar dengan menyelesaikan tugas yang sangat sulit dan sangat keras. Dengan menemukan dan menerbitkan 4 hukum ilmiahnya, Sir Isaac Newton menunjukkan tekad di bidang yang dia inginkan. Dengan menyendiri, Isaac Newton mampu mendapatkan jawaban atas alam semesta. Newton mampu membuka masalah alam semesta yang belum terpecahkan. Dengan jiwa yang teguh, Newton seringkali menghabiskan waktu berhari-hari sendirian untuk belajar dan bereksperimen. Berkorespondensi dengan ilmuwan lain, dia akan menanyakan pendapat dan perspektif lain tentang ide-idenya. Newton menunjukkan dedikasi dan tekadnya dalam pencariannya untuk menemukan jawaban atas permasalahan dunia. Mengubah cara kita memecahkan masalah, 4 aturan umum ringkas Newton ini benar-benar revolusioner. Dengan penerapannya, Newton merumuskan hukum alam universal yang mampu mengungkap hampir semua masalah yang belum terpecahkan pada zamannya. Ucap Weston, seorang matematikawan yang juga menuliskan biografi tentang Isaac Newton. Newton terkenal sebagai orang yang obsesif, yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya, jarang membiarkan dirinya sendiri untuk memiliki waktu relaksasi. Kurangnya kehidupan sosial itu membuatnya lelah. Newton tidak menikah dan tidak punya pertemanan yang dekat. Dia hidup sangat dangkal dan berdedikasi dalam autodidaknya. Sangat jarang keluar Cambridge, London. Dia tidak memiliki sopan santun yang baik. Dia pendendam dan picik. Ketika dia marah, dia mudah menjadi tidak terkendali. Dia menderita karena pengabdiannya yang sangat kuat untuk penelitiannya. Itu juga menyebabkannya mengalami lebih dari 1 gangguan saraf. Butuh beberapa tahun untuk Newton bisa kembali pulih dari kehancuran pertamanya pada 1675, yang diikuti dengan kematian ibunya. Tapi meskipun ia memiliki kehidupan sosial yang sangat sedikit, ia mencapai tujuannya. Newton mencapai jawaban tentang bagaimana dunia bekerja, bagaimana arus berubah, dan bagaimana planet lain berputar. Hukum ini juga memungkinkan Newton untuk menghitung massa setiap planet dan bagaimana tarikan gravitasi sang matahari dan bulan menciptakan pasang surut di bumi. Melalui analisis ini, Newton menemukan dampak bulan terhadap bumi. Penemuannya tentang seberapa besar pengaruh bulan terhadap planet ini telah memberikan perubahan pada pandangan kita tentang dunia di mana kita tinggal. Melalui kepribadiannya yang pekerja keras, Isaac Newton mencapai banyak langkah besar dalam sejarah ilmiah. Newton bukan orang yang mengejar sesuatu dengan setengah-setengah. Kalau dia mulai memikirkan sesuatu, dia akan jadi terobsesi dengan itu. Di tahun-tahun akhirnya ketika ditanya bagaimana ia bisa menemukan hukum gravitasi universal miliknya, Newton menjawab dengan memikirkannya terus-menerus. Newton meninggal tahun 1727, dia tidak meninggalkan surat wasiat tapi meninggalkan tumpukan berkas penelitiannya. Korespondensi dan manuskripnya yang masih ada berisi sekitar 10 juta kata, cukup untuk mengisi sekitar 150 novel. Banyak dari berkas penelitiannya itu tentang seberapa cemerlangnya ia di bidang ilmiah dan matematika. Pertanyaan penting yang kita semua tanyakan, how Newton could get his discoveries? Itu yang kita bahas di sini, bagaimana seorang pemikir hebat bisa sejenius itu. Newton tidak meninggalkan halaman draft dari edisi pertama Principia, yang ada cuma salinan kensih bukunya yang dikirim kepada penerbit.
Newton mempresentasikan penemuannya tentang optika dengan bahasa formal untuk menutupi jejak kerja keras yang diasumsikan orang kontribusi dalam penemuannya. Dan itu karena Newton tidak mau orang tahu bagaimana dia bisa sampai pada pengetahuannya dan menemukan penemuannya. Tapi di saat yang sama dia memberikan kita peninggalan 10 juta kata yang merupakan salah satu tulisan terbanyak dari ilmuwan manapun. Dan itu dikerjakan sendiri. Dia menulis banyak dan menakjubkannya tulisannya banyak yang bertahan. Sampai sekarang pun Newton masih sangat berpengaruh di kalangan ilmuwan. Sebuah survei tahun 2005 yang menanyakan para ilmuwan dan masyarakat umum di Royal Society mengenai siapa yang memberikan kontribusi lebih besar dalam sains, apakah Newton atau Einstein, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa Newton dianggap memberikan kontribusi yang lebih besar. Newton adalah seorang pahlawan karena telah menunjukkan kerja keras dan tekad yang besar untuk karyanya dalam sains. Newton menginspirasi orang lain melalui karya-karyanya. Sifat pekerja keras dalam diri Isaac Newton dapat dilihat dari pengabdiannya pada studinya. Bertekad, Newton mampu menjawab yang tidak dapat dijawab dengan pengetahuan dan penelitiannya yang sangat hebat. Menginspirasi dirinya sendiri dan orang lain dengan pengetahuannya yang luar biasa, Sir Isaac Newton memimpin dunia menuju penemuan-penemuan ilmiah yang sangat penting. Melalui pasang surut, Newton mampu menjelaskan sebagian besar fenomena-fenomena terbesar yang pernah ditemukan. Kita semua mengenal Isaac Newton sebagai ilmuwan hebat dengan persoalan apel jatuh ke kepalanya dan dia menemukan gravitasi. Tapi Newton lebih dari itu. Dia adalah individu yang menginspirasi, pekerja keras, dan sangat bertekad. Sir Isaac Newton, ilmuwan terbaik yang pernah berjalan di bumi. Bagaimana karya The Principia mengubah sains? Karya Sir Isaac Newton, The Principia, Mathematical Principle of Natural Philosophy yang diterbitkan pada tahun 1687, secara luas diakui sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Karya monumental ini mengubah sains secara fundamental dengan cara berikut. Meletakkan dasar mekanika klasik. Dalam proses penulisan The Principia, Newton meletakkan dasar bagi mekanika klasik. Karyanya menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak. Hukum-hukum ini kemudian mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad setelahnya. Mendefinisikan ulang cara pandang sains. Penerbitan The Principia mendefinisikan ulang cara dunia memandang fisika dan sains. Karyanya juga mengubah dunia di sekitar kita dan cara kita berpikir. Aturan universal ringkas miliknya dalam tulisannya tersebut dianggap benar-benar revolusioner. Menyatukan hukum alam semesta. Kontribusi paling signifikan adalah keberhasilan Newton menunjukkan bahwa gerak benda di bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama. Newton membuktikan hal ini dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Ini berarti Newton merumuskan hukum alam universal yang mampu mengungkap hampir semua masalah yang belum terpecahkan pada zamannya. Memajukan revolusi ilmiah. Karya Newton bertanggung jawab atas menghapuskan keraguan para ilmuwan pada masa itu akan heliosentrisme, yang merupakan model astronomi di mana bumi mengelilingi matahari. Dengan menghilangkan keraguan ini, The Principia memajukan revolusi ilmiah. Secara keseluruhan, The Principia tidak hanya memberikan jawaban atas bagaimana dunia bekerja, tetapi juga melalui analisisnya memungkinkan Newton untuk menghitung massa setiap planet, serta menjelaskan bagaimana tarikan gravitasi matahari dan bulan menciptakan pasang surut bumi. Penemuannya tentang pengaruh besar bulan terhadap planet telah memberikan perubahan pada pandangan kita tentang dunia tempat kita tinggal. Terima kasih banyak. Wassalam.